Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara rohani Suara Gembala, renungan firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita semua. Tuhan tolong ya penyampaian firman Tuhan. Tuhan berkati penyampaian firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua dengan firman yang hidup ini. Puji Tuhan. Saya mengajak kita jemaat Tuhan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayat 2 dan 3. Saya bacakan untuk kita semua firman Tuhan yang diberkati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang Tuanku. Sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, cerita ini, peristiwa ini mengenai apa yang dialami oleh Yosafat. Di ayat 2 berkata bahwa satu saat ada kabar, ada orang yang datang membawa kabar yang tidak bagus kepada Yosafat. Kabarnya, beritanya begini, ada sepasukan tentara yang sangat besar. Di ayat 1 berkata ada gabungan tentara dari 3 kerajaan datang menyerang Yosafat. Sebuah pasukan yang sangat besar dengan tujuan untuk menghapuskan, untuk menghancurkan Israel atau Yehuda beserta Yosafat dan keluarganya. Bapak Ibu, Yosafat dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Dia adalah raja yang diurapi Tuhan. Dia takut Tuhan. Dia orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi manusiawinya itu muncul. Dia takut ketika mendengar kabar ini. Alkitab berkata Yosafat takut. Dan kalau kita lihat terjemahan lain, dia begitu takut atau sangat takut ketika mendengar kabar seperti itu. Kita kadangkala juga mengalami seperti itu. Datang berita-berita yang menakutkan. Bahkan hari-hari ini setiap berita yang kita dengar itu membuat kita takut. Membuat begitu banyak orang. Manusiawi, kita memang wajar takut dengan berita yang menakutkan itu. Tetapi kita mau belajar saat ini bagaimana cara kita menghadapi ketakutan atau keputusan yang tepat. Bagaimana keputusan kita untuk menghadapi ketakutan itu, seperti yang dilakukan oleh Yosafat. Saya percaya firman ini datang kepada kita untuk mengajar kita bagaimana sikap kita menghadapi ketakutan. Puji Tuhan, perhatikan di ayatnya yang ketiga, ketika Yosafat mendengar berita itu, dia takut, dia sangat takut. Tetapi luar biasa, Alkitab berkata, lalu kemudian Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Puji Tuhan, ketika Yosafat dalam keadaan takut, dia tidak akan terlena atau dia tidak kalah dengan ketakutan. Dia tidak mau semakin ditekan oleh ketakutan itu, tapi dia mengambil sebuah keputusan yang tepat. Keputusannya adalah mencari Tuhan. Dia tidak mencari pertolongan yang lain. Dia tidak coba mengandalkan kekuatan, dan memang dia tidak mampu menghadapi pasukan yang begitu besar itu. Dia tidak mencari solusi yang lain, tetapi luar biasa. Alkitab berkata Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, untuk menghadapi ketakutan itu, untuk melecahkan ketakutan itu, untuk menghadapi bangsa atau tentara yang besar. Keputusannya adalah mencari Tuhan. Apakah hanya sekedar mencari Tuhan begitu? Kalau kita lihat Bapak Ibu jemaat Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-30 ayat Mazmur 37 ayat 5 berkata begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia bukan sekedar mencari Tuhan begitu saja, tetapi diikuti dengan penyerahan total. Dia menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, sikap seorang yang menyerahkan hidupnya seperti apa? Kalau kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya, saudara, Yosafat menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan cara dia memuji Tuhan, dia datang menyembah Tuhan, dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Saudara, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan bukan sekedar berkata, Tuhan ini hidupku kuserahkan kepadamu, tetapi ada hal yang harus kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Yosafat. Ayat-ayat selanjutnya dia memuji Tuhan, bahkan sampai dia menyembah Tuhan. Alkitab membuktikan peristiwa-peristiwa yang besar terjadi, mujizat-mujizat besar terjadi ketika orang mulai menyembah Tuhan. Tembok Yeriko terbelah dua, roboh. Tembok Yeriko yang begitu besar tebal hancur ketika bangsa Israel menyembah Tuhan. Ikat
belenggu yang mengikat Paulus dan Silas dan kemudian mereka di penjara yang paling dalam, terlepas semuanya, belenggu terlepas, pintu penjara terbuka ketika Paulus dan Silas mulai memuji dan menyembah Tuhan. Jadi menyerahkan hidup kepada Tuhan, caranya apa? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, saat kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, saat itulah kita lagi berserah total, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kemudian diikuti dengan iman, Tuhan saya percaya, Tuhanku jauh lebih besar dari setiap persoalan. Yosafat ketika dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, ada ungkapan-ungkapan iman, menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia berkata bahwa Tuhan yang dia sembah jauh lebih besar dari tentara atau musuh yang datang menyerang dia. Besar memang kekuatan musuh, tentara yang begitu banyak. Tetapi ketika Yosafat menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan, muncul imannya. Dia berkata, Tuhanku lebih besar dari setiap persoalan itu. Tuhanku lebih besar dari tentara yang besar itu. Puji Tuhan. Alkitab jelas berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Tuhan akan bertindak. Tapi perhatikan, dan pada akhirnya Tuhan berperan menggantikan Yosafat. Mereka hanya memuji Tuhan saja, mereka hanya menyembah Tuhan saja dengan sikap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya bangsa atau tentara yang besar yang datang menyerang Yosafat akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Yosafat menang. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, hari-hari ini kita selalu mendengar berita-berita yang menakutkan. Bahkan kita mungkin diperhadapkan dengan pasukan, dengan musuh yang begitu besar. Dengan kekuatan kita tidak mampu menghadapinya. Kemudian muncul ketakutan. Tetapi malam ini, atau hari ini, atau saat ini, Tuhan datang kepada kita, mengajar kita dengan firman Tuhan. Ambil keputusan mencari Tuhan. Ya, ambil keputusan mencari Tuhan. Ketika kita datang mencari Tuhan, dengan sikap seperti apa? Berserah kepada Tuhan. Bagaimana kita berserah kepada Tuhan? Sembah Dia, puji Tuhan, sembah Dia dan memuji Tuhan. Menghadapi persoalan, sembah Tuhan saja. Sembah Allah yang besar, sembah Allah yang menciptakan langit dan bumi, sembah Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap persoalan. Ketika engkau mulai menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saya percaya akan muncul iman. Kita percaya betul kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap persoalan. Dan Allah dan Tuhan pasti menggenapi janjinya sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan pasti bertindak. Tuhan pasti menghancurkan musuh-musuh kita, membuat kita menang menghadapi setiap persoalan apapun. Puji Tuhan, saya percaya dan saya terus berdoa untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, engkau diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan, tembok yang engkau hadapi dihancurkan oleh Tuhan, belenggu yang mengikat engkau dilepaskan di dalam nangis, engkau dibebaskan, engkau menang, engkau bebas menikmati segala berkat Tuhan, engkau diangkat Tuhan semakin naik bukan turun, engkau menjadi kepala bukan ekor. Apapun yang engkau kerjakan di dalam Tuhan diberkati Tuhan, engkau akan berkecukupan dan berkelimpahan dalam segala hal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.